93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, apa kabar pada sore hari ini? Kita berada di hari Rabu kembali. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14 ya di bulan Juni. Tidak terasa setengah bulan berlalu begitu saja. Mungkin karena kita memang benar-benar sibuk ya kegiatannya. Dan hari ini kita kembali akan bertemu dengan Coach Adrian Lewis dalam program talk show kita Open Mind with Adrian Lewis. Minggu lalu kita absen, minggu hari ini kita menggelar kembali obrolan kita dengan Coach Adrian Lewis. Selamat sore, Coach. Selamat sore Pak Patrick dan para sahabat Thompson. Apa kabar, Coach? Sehat? Yes, kabarnya luar biasa selalu ya. Sehat. Oke, Coach, minggu lalu seru banget kita membahas tentang topik yang menarik, yaitu bertanya. Benar, ya, bertanya. Sekarang kita akan membahas tentang menolak penolakan. Yes. Ya kan gitu. Ini sebenarnya apa yang akan kita berikan kepada teman-teman untuk bisa mendevelop kepribadian kita semua ya yang mendengarkan program ini, supaya kita memahami apa sih yang dimaksud dengan menolak penolakan itu. Oke, saya mau awali dulu dengan sebuah quotes dari Earl G. Graves. Dia adalah seorang pendiri dan publisher dari namanya Black Enterprise Magazine di Amerika sana. Dia kata seperti ini, kita harus tetap menjadi semakin kuat, bukannya semakin lemah. Karena kita tidak mengizinkan penolakan untuk mengalahkan kita. Tapi jadikan penolakan itu sebagai sarana untuk memperkuat kita. Tidak ada namanya kesuksesan kalau kita namanya mengabaikan penolakan. Jadi penolakan itu adalah sebenarnya sebuah hal yang alamiah, yang wajar. Siapa sih yang nggak pernah ditolak? Semua pasti pernah namanya mengasih penolakan. Nah, masalahnya itu yang terjadi adalah seringkali orang menganggap penolakan itu sesuatu yang wow, sampai dia berasa kayaknya kalau ditolak benar-benar merasa tertolak. Oke. Jadi sebenarnya penolakan kan sama seperti biasa. Contoh sederhana gini. Misalkan ya, saya misalkan kayak sekarang nih, kan lagi mulai tren nih di bioskop film Transformer. Nah, ya, saya bilang, Transformer bagus loh. Kan belum tentu semua orang senang Transformer. Ada yang bilang, enggak saya nggak mau nonton Transformer, jelek, bagusan film ini. Nah, jadi kan kita sebenarnya kan ditolak juga kan. Nah, itu kan hal yang alami, kan? Belum tentu orang cocok. Tapi kebenarannya adalah pasti nanti ujung-ujungnya ada juga orang cocok. Nah, bagaimana kita bisa mengelola penolakan ini? Ini akan membuat kita menjadi orang berbeda. Nah, kalau kita dengan penolakan aja takut, pasti ujung-ujungnya kita nggak berani lakukan apa-apa. Karena seperti ini selalu ya, kalau kita mencoba sesuatu, kita mencoba, pasti ada dua hal kan, ditolak atau diterima, berhasil atau gagal. Itu kita mencoba sesuatu. Tapi kalau kita sama sekali nggak lakukan apa-apa, pasti hasilnya 100% adalah gagal. Jadi kita hari ini, topik kita sepanjang 1 jam nanti, kita akan belajar tentang bagaimana kita menolak penolakan, supaya hidup kita bisa namanya mengalami sebuah lompatan transformasi, hidup kita menjadi lebih keren dan spektakuler lagi. Demikian Pak Patrick. Oke. Jadi kita pertama harus memahami bahwa memang kita itu tidak selalu memiliki preferensi kebutuhan yang sama dengan orang lain. Benar. Sehingga sebenarnya ketika mereka istilahnya tidak sependapat dengan apa yang kita sampaikan, itu konteksnya sebenarnya ya memang karena kita melihatnya atau memandang segala sesuatu itu kadang-kadang dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dalam arti kamu salah, saya lebih benar atau sebaliknya kan gitu. Jadi itu yang konsep yang harus diterima dulu ya. Ya, benar. Jadi baik lagi saya tekankan dulu, lebih penting nih ya. Kalau kita mau berhasil, kita harus belajar untuk kita dealing ya kan dengan penolakan. Berdamai dengan penolakan istilahnya, berdamai dengan penolakan. Nah, karena penolakan ini, saya ulangi lagi, tekankan ini penting, adalah bagian yang alami dari kehidupan ini. Jadi contohnya ya, saya kasih contoh lagi. Misalkan, ingat-ingat deh, waktu zaman-zaman kita sekolah, misalkan
ternyata kita nggak dipilih sebagai ikutan tim olahraga tertentu. Ya. Nah, kita kan masa tertolak, padahal belum tentu. Ya mungkin kita saat itu belum cocok. Ya. Tapi belum tentu juga kita selamanya nggak di situ ya. Atau juga misalkan kita nggak diizinkan misalkan bermain atau kita nggak menang di dalam sebuah pemilihan misalkan. Terus kita misalkan nggak dapat misalkan sekolah yang kita inginkan. Terus kita misalkan sekarang di pekerjaan kita nggak dapat promosi yang kita inginkan. Ya. Atau kita nggak dapat misalkan kayak sekarang nih lagi tren kan flash sale, super sale. Sale-nya pas sale nggak dapat kita barangnya. Kan juga kayak tolak gitu kan. Terus misalkan kita meminta naik gaji ya kan. Terus misalkan kita bikin janji. Bisa nggak kamu ketemu ini? Oh nggak bisa kan, ditolak juga itu ya. Ya. Kita bisa berdamai nggak seperti itu? Atau kita misalkan waktu awal-awal kita waktu sebelum menikah mengajak calon pacar kita untuk pacaran pertama kali gitu, kencan ya kan? Kan kadang juga bisa ditolak kan? Atau contoh juga ketika kita misalkan dipecat. Oke. Atau juga misalkan nih kayak Pak Petek lagi bikin buku gitu kan. Bikin buku terus bukunya ternyata ditolak oleh publisher. Bisa jadi juga itu penolakan. Atau kita punya proposal misalkan teman-teman mengajukan proposal entah itu ke perusahaan, ke company, minta namanya CSR, ditolak juga bisa jadi. Atau kita punya ide-ide yang misalkan kita ajukan kepada kita punya pimpinan, bilang, "Oh enggak setuju." Bisa jadi juga itu. Atau kita misalkan bikin desain dan macam-macam. Jadi sebenarnya penolakan itu kalau saya sebutkan list ini, yang saya sebutkan ini banyak banget penolakan. Dan ini sebenarnya adalah hal alami dan setiap hari juga kita pakai juga. Contoh juga misalkan kita udah berkeluarga, suami istri gitu. Suami bilang, "Saya mau makan A." Istri mau makan B. Nah, kan kadang-kadang harus ngalah. Akhirnya yang menang siapa gitu ya. Dan yang ngalah kan seolah ditolak. Nah, kalau kita tolak itu kita anggapnya masuk ke dalam hati, aduh, kacau banget nih. Nah, kan bisa jadi repot ya. Nah, kita masih belajar untuk jadi orang berhasil, sukses, kita berdamai dengan penolakan. Demikian Pak Patrick. Oke. Menarik sekali. Saya jadi ingat sebuah cerita tentang seorang sales asuransi yang begitu sukses gitu. Ya. Saya tanya gimana sih tekniknya gitu kok kamu sampai sekian lama dan selalu berhasil deal. Dia bilang untuk sampai di titik ini, dia bilang untuk sekali penjualan biasanya dia harus melewati 10 sampai 20 penolakan gitu. Tapi itu menjadi terbiasa ketika dia memahami bahwa memang begitulah konsep kalau kita menawarkan sesuatu kepada orang. Apa yang bisa ditarik kesimpulan dari cerita ini? Oke. Jadi sebelum ini nanti kita akan mengarah situ ya. Saya mau kita mundur sedikit ke belakang. Jadi saya mau jelaskan tentang sebuah kebenarannya. Nah, ini sebuah kebenaran ya. The truth-nya seperti ini. Bahwa penolakan itu sebenarnya adalah sebuah mitos. Itu hanya bermain di level pikiran dan mental kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya penolakan itu sebenarnya nggak benar-benar ada. Contoh begini, saya misalkan mau ajak Pak Patrick makan. Ayo Pak, kita habis siaran ini kita pergi makan yuk. Ke sebelah bilang, nggak apa, saya nggak bisa ada acara. Nah, kan saya soalnya ditolak. Padahal realitanya kebenaran seperti ini. Waktu sebelum saya ajak Pak Patrick, ya kan, saya kan sebenarnya makannya sendirian. Kalau Pak Patrick nolak, juga tetap sendirian. Sebenarnya kan nanti yang tulus. Bener nggak? Jadi sebenarnya itu nggak ada yang hilang dari saya. Nah, kadang orang masih pikir, aduh nggak jadi kok, kayak ada yang hilang. Nah, ingat dulu ya, saya sebelum ngajak Pak Patrick ajak makan, kan saya ujungnya juga kalau Pak Patrick nggak mau juga makan sendirian. Karena ada Pak Patrick, saya yaudah sekalian aja. Pak Patrick nggak mau pun tetap aja saya juga makan sendirian. Kalau ada Pak Patrick, oke. Ya jadi makannya berdua. Seperti itu. Jadi sebenarnya penolakan itu adalah sebuah mitos. Jadi kita ingat ya, kita kalau ditolak sebenarnya nggak nothing tulus. Kita nggak ada yang hilang, nothing tulus. Seringkali lagi-lagi apa? Di pikiran kita nih, mental kita bikin kita merasa ditolak, aduh, kayak saya nggak cocok. Padahal sebelumnya juga nggak apa-apa. Nah, itu yang prinsip yang pertama. Yang kedua, terkait tadi Pak Patrick tentang namanya insurance. Jadi ini juga penting. Ada sebuah prinsip, waktu saya dalam namanya dunia sales, ini jadi guru saya, ada namanya rumusnya SW. SW-nya 4 kali. Ini singkatan dari apa? Singkatan dari some will, someone, so what, someone waiting. Jadi beberapa orang ingin, beberapa orang menolak, terus apa? So what gitu kan? Dan tunggu. Someone is waiting.
Nah, Oke. ini ada sebuah hal yang penting. Ini saya belajar nih dari guru saya dan di dunia sales, namanya Mark Victor Hansen. Dibilang gini, kalau kamu ditolak, ya tenang aja. Kenapa? Karena ini, makanya bilang ini, what you want wants you. Yang kamu butuhkan tuh menanti kamu. Nah, jadi apa? Iya. Kita harus sampai tahu sampai kapan kita terus menawarkan, nanti akan terima. Nah, sama kayak kita contoh ya. Kayak tadi case-nya adalah seorang agent insurance ya. Saya mau nawarkan sebuah polis asuransi. Sebelumnya sekarang di saat ini apa? Saya kan nggak ada closing. Iya. Nah, mengajukan, ditolak. Ya udah nggak apa-apa. Posisi kan sama kan? Sama. Iya. Nah, nothing tulus. Tawarin lagi. Sampai akhirnya dapat poin 1, poin 2. Jadi, kalau ditolak, jangan dimasukin ke hati. Nah, orang seringkali begini. Ditolak, masukin hati. Saya tertolak, saya menderita. Kayak orang menolak saya. Padahal belum tentu. Mungkin, Iya, bisa jadi iya, mungkin. iya, iya. Satu, ya kan? Orang itu belum butuh, Iya. ya, barangnya, produknya. Mhm. Yang kedua, orang itu butuh mungkin karena nggak ada uangnya. Enggak ya. Nah, Iya. saya selalu di dalam saya melakukan sebuah bisnis, saya percaya. Kayak saya jualan buku. Iya. Saya tawarin buku yang saya bikin produksi. Buku digital gitu yang saya bikin sekarang ini. Saya tawarin. Orang nggak tertarik. Ya mungkin dia kagak butuh. Mungkin dia udah butuhnya level yang lain. Ya nggak apa-apa. Nggak It's okay. Terus saya juga waktu awal juga tetap nol gitu ya. Iya, Nggak iya. apa-apa. Tawarin gitu ya. Iya. Dan saya juga ada tawarin. Terus orang bilang, Pak saya butuh. Tapi saya nggak punya uangnya. Belum ada uangnya. Ya nggak apa-apa juga kan. Iya, iya. Karena awal juga saya tetap nol kan gitu kan. Betul. Kalau orang deal baru 1. Jadi jangan kita punya kegagalan, penolakan itu kita masukin hati. Seringkali kita ini kalau anak muda zaman sekarang bilang apa? Baperan gitu ya. Oke. Bawa perasaan gitu. Iya, Gampang iya, baper. iya, Tolak iya. dikit langsung baper. Makanya banyak kadang-kadang teman-teman saya anak muda bilang, waduh, baperan sih nggak cocok buat orang-orang yang mentalnya lemah katanya gitu. Iya, iya, betul banget. Nah, makanya Iya. sebenarnya apa? Sebenarnya saya balikin lagi bahwa penolakan itu hanya mitos gitu ya. Karena kita sebelum ditolak pun ya nggak ada apa-apa gitu ya. Terus Iya. tolak juga ya nggak apa-apa. Tetap di kondisi awal gitu, nggak ada perubahan gitu Iya. kan. Jadi pesan saya berdamai dengan penolakan. Tolaklah penolakan. Tetap kita tawarin sampai kita mendapatkan siapa yang benar-benar menginginkan yang kita mau. Seperti kata Mark Victor Hansen gitu. Oke. Gitu Pak Patrick. Coach, ini ada pertanyaan. Yes. Apa saja langkah-langkah praktis yang bisa diambil seseorang untuk mengatasi penolakan dan tetap maju dalam perjalanan perkembangan pribadinya? Oke, nah ini saya mau jawab dari seorang penulis buku yang pernah diwawancara oleh Oprah Winfrey ya. Oke. Jadi Oprah Winfrey itu pernah bikin namanya Oprah Book Club. Ya Oke, kan? book Jadi club, buku-buku pilihan oleh Oprah Winfrey. Penulisnya namanya adalah Tony O'Dell ya. Nah, dia bikin buku judulnya ada Backroads ya, jalan belakang gitu ya. Nah, dibilang ini sebuah quotes ya. Jangan pernah menyerah pada mimpimu. Milikilah ketekunan, kegigihan pada semua hal yang penting dalam hidupmu. Kamu tidak perlu namanya apa? Merasa namanya gagal kalau kamu namanya ditolak. Mhm. Kecuali kamu nggak mau dapetin apa-apa dalam hidupmu. Iya. Nah ini kata-katanya Tony O'Dell. Jadi apa? Prinsipnya gini. Yang pertama adalah kita tentukan dulu apa tujuan goalnya kita. Satu. Yang kedua, kita tentukan namanya apa tindakan-tindakan yang mau kita capai. Nah, selalu kita bertindak action itu ada 2 hal. Berhasil atau gagal. Nah, ini pelajaran yang seringkali saya ajarkan di kelas saya, di kelas Neurolinguistic Programming Practitioner, saya ngajarin ini. Kalau kita gagal, ada beberapa pilihan. Gagal langsung nyerah, quit. Gagal ya. Gagal, coba terus ya. Lama-lama stres juga. Karena mungkin kita perlu ubah strateginya. Nah, ini yang ketiga. Kita mesti ubah cara kita pendekatannya. Belajar ubah strateginya. Sampai menemukan strategi yang tepat, yang akhirnya berhasil mencapai kepada goal yang mau kita tuju. Nah, di sini itu coba lagi sambil ganti sambil cari strategi yang tepat. Ini kan kita kan perlu namanya belajar nih. Iya. Menemukan yang tepat yang cocok. Mhm. Karena contoh, sekali orang bilang sama saya gini, Pak, misalkan saya mau tawarin sebuah produk gitu ya. Ini paling gampang sebuah produk ya. Saya mau tawarin sebuah produk, saya belajar misalkan ilmu sales dari luar negeri. Terus yang kalian sama saya,
Coach, aku udah belajar nih, training dari luar negeri. Gini. Tapi kok saya terapin di Indonesia kok nggak works ya? Nah, saya lihat di luar negeri works. Karena dia punya culture budaya seperti itu. Dan value seperti itu. Nah, kita mesti lihat prinsipnya seperti apa. Dan waktu dimasukkan ke konteks namanya di market Indonesia, dirubah dengan culture-nya Indonesia. Kita mesti memasukkan namanya culture Indonesia seperti apa. Oke. Value-nya seperti apa. Jadi hasanah lokalnya itu ada. Jadi kita sesuaikan dengan namanya cocok dengan konteks orang di Indonesia. Karena ada hal tertentu di luar negeri cocok, di Indonesia belum cocok. Nggak usah jauh-jauh. Kita di sini sama Singapura aja sudah beda. Oke. Tipenya beda. Kita dengan di Malaysia aja mungkin sudah beda. Padahal negara tetangga dekat. Nah, kita mesti sesuaikan. Kalau kita di Indonesia fits gak dengan caranya, strategi dengan cara kepada di market. Nah, ini kalau dalam namanya konteks namanya di dalam penjualannya. Jadi intinya adalah kita never give up. Kalau kita udah menyerah, ya udah kita akan kalah. Karena ingat yang sekali saya bilang di pertemuan sebelumnya bahwa pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Oke. Tapi orang gagal adalah orang yang terlalu cepat berhenti. Akhirnya berhenti kecepatan dan akhirnya gagal selamanya. Begitu Pak Patrick. Oke. Jadi kita juga mau menggarisbawahi lagi bahwa sebenarnya kemampuan kita untuk mengatasi masalah ini, Ya. ya gitu, keberanian Ya. untuk menghadapi setiap penolakan itu sangat berhubungan erat dengan istilahnya apa, perkembangan kepribadian kita sendiri. Benar. Untuk menuju sukses ya. Benar, iya. Jadi kita punya, makin kita tolak kan sebenarnya harusnya kayak tadi awal kan membuat kita makin kuat. Makin kuat, Makin stronger. makin terbiasa juga. Ya kan, jadi ingat kan ada quotes kan, yang tidak membunuhmu bikin kamu makin kuat. Oke. Nah, ya kan, ya kan? Iya, Sering kan iya. kita dengar quotes itu kan. Iya, iya. Jadi kalau itu nggak buat kita mati, ya kita akan jadi makin strong. Gak apa-apa. Itu kayak kita belajar. Karena ini adalah sebenarnya hal yang alami. Nah, kita sambil mengembangkan develop bener. Iya. Caranya gimana? Komunikasi gimana? Cara penyampaiannya gimana? Cara presentasi gimana? Cara follow up gimana? Dan semua ini perlu kita belajar. Kita seringkali contoh meminta ini, kita juga ini kan terkait dengan proses apa yang 2 minggu lalu ya tentang meminta. Kita meminta aja kan belajar tentang bahasa. Ya. Bahasa tepat belum? Kata-kata tepat belum? Sama. Kita mungkin pada saat minta sesuatu ditolak karena kita bahasanya nggak cocok, Ya. nggak matching, akhirnya ditolak. Ya. Orang bilang bahasa ketinggian, akhirnya Oke. nggak nyambung. Nah, makanya kita perlu namanya mendevelop diri kita. Develop kita punya knowledge, develop kita punya caranya, how to-nya, semua kita develop. Dan ingat, setiap kali tolak selalu bilang kata next, cari Oke. next. Ya. Nah, ini saya jadi ingat dengan sebuah cerita dari Kolonel Sanders ya, Kolonel Harlan Sanders ya kan, yang membuat McDonald, Kentucky Fried Chicken, Iya, ya, iya. Kentucky Fried Chicken. Nah, dia itu bikin sebuah resep ya kan, dan dia ditolak 1009 kali. Nah, bayangkan kalau 1000, dia waktu 1000 kali udah merasa gagal, stop. Ya, ya. Hari ini mungkin tidak ada lebih dari 18.875 KFC outlet. Ya. Dan mungkin tidak ada KFC di 118 Negara. Nah, karena dia terus-menerus cari next siapa mau, next siapa mau, next siapa mau, sampai ada orang bilang yes dapat mau. Jadi akhirnya menerima. Nah, sebuah statistik. Ya. Tahukah para sahabat Thomson berapa jumlah penduduk di dunia ini? Penduduk di dunia jumlahnya lebih dari 5 miliar. Oke. Masa sih 1% gak ada yang beli yang kita tawarkan? Iya, iya. Masa sih 1% gak ada yang setuju dengan ide kita? Ya. Nah, jadi apa? 5 miliar 1% berapa? Banyak kan? Ya. Nggak usah banyak 1%, 0,1% deh. Iya. Banyak juga kan? Ya. Banyak gitu. Jadi apa? Kita tinggal cari siapa kan? Kayak McDonald kayak tadi, kayak KFC sama Sanders, dia menemukan sampai 1009 kali ditolak. Pas 1000 ke 10 diterima. Langsung tiba-tiba sampai sekarang jadi booming. Jadi seperti itu. Jadi kita mesti setiap kali namanya ada orang menolak, cari next, Yeah. next, sampai kita ada orang yang menerima. Oke. Pak Patrick. Menarik sekali. Apa kalau misalnya kita berbicara dalam konteks pengembangan diri,
apakah ada perbedaan antara menolak penolakan dan mengabaikan masukan yang berharga? Ini pertanyaannya yang muncul ini. Oke. Kalau kita mengabaikan, denial, itu seperti gini contohnya. Kita udah tahu nih caranya salah, tapi kita ngotot harus ini. Nah, itu berarti kita denial. Iya. Nah, kalau penolakan itu lebih arahnya sifat ke fleksibilitas kita. Oke. Kita fleksibel, bagaimana kita bisa akhirnya mengarahkan diri kita kepada tujuan. Maka ini kan kita sebenarnya mengarah kepada evaluasi diri kita. Apakah tindakan-tindakan yang setiap hari saya lakukan makin mendekatkan saya kepada tujuan saya? Oke. Nah, kalau hal itu makin membuat kita jauh, berarti kita ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Something wrong kan, ada sesuatu yang salah, keliru kan, yang belum kurang tepat kan. Kita mesti evaluasi supaya kembali kepada tracknya, supaya kita bisa capai itu. Nah, karena ini juga penting, saya dapat sebuah quotes dari Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris ya. Dikatakan begini, kesuksesan adalah terdiri dari kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Jadi apa? Ini penting. Seringkali orang udah gagal, kenapa dia menyerah? Karena antusiasmenya hilang. Dia nggak lagi seperti waktu pertama kali dia antusias. Dia akhirnya menyerah ya. Nah, kita masih terus-menerus kita tetap namanya kita punya antusiasme untuk melihat, merasakan, mendengar, mendapatkan goal kita, tujuan kita, impian kita menjadi kenyataan. Karena penolakan lagi-lagi ini adalah bagian hal yang alami, natural yang perlu kita lewatin. Demikian Pak Patrick. Jadi sebenarnya baru pertanyaan atau jawaban yang barusan ini juga menyadarkan kita. Sebenarnya penolakan itu justru bisa jadi masukan kan? Bener. Gitu. Jadi dengan penolakan itu makanya sering banyak orang kalau ditolak dia tanya, boleh nggak aku tahu alasannya aja supaya aku belajar dari ini apa? Benar. Apa yang bisa dijelaskan nih Coach? Betul. Nah, tentang feedback ya, feedback. Nanti kita akan belajar lebih jelas di minggu depan. Jadi minggu depan topiknya tentang feedback supaya kita bisa on the track. Nah, pas kebetulan tentang feedback, saya ada sebuah quotes dari seorang namanya penulis terkenal, dibilang gini. Naskah yang baru saja dikembalikan oleh editor kamu, sebenarnya itu adalah paket yang berharga. Jangan anggap itu ditolak. Tapi pertimbangkan bahwa Anda mengalamatkan kepada editor yang gak tepat. Jadi mungkin editor itu adalah editor yang belum dapat menghargai pekerjaan kamu. Nah, kamu terus-menerus kirim lagi kepada editor yang lain sampai ketemu stempel, ya kamu sudah berada pada alamat yang tepat, bukan alamat yang salah. Kan kalau kita kirim mungkin salah kan? Oh ini belum cocok, cari sampai editor yang cocok akhirnya diterima. Nah ini tips dari seorang best selling author. Jadi memang seperti itu, kita mesti coba. Mungkin kita belum menemu alamat yang tepat gitu ya. Nah kita coba lagi sampai karena paket kita, produk kita sampai kepada orang yang tepat. Nah orang tepat pasti dia akan beli dari kita. Gitu. Jadi yang tadi Pak Patrick cerita, ini adalah proses penting. Kita mesti berdamai dulu nih. Kalau penolakan itu hal yang biasa, makanya saya udah jelasin kan, penolakan mitos ya kan. Kita menyadari bahwa penolakan kita menolak juga nggak ada apa-apa gitu. Ditolak tuh nggak ada apa-apa. Jadi kenapa nggak kita coba? Nah, daripada kita pikirin seperti minggu lalu kan, kalau gagal gimana? Kita ubah balik. Kalau kemungkinannya berhasil gimana? Bagaimana supaya berhasil lebih banyak? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Gitu, Pak Patrick. Jadi satu hal yang juga saya catat di sini itu adalah tentang bagaimana sebenarnya jangan sampai penolakan itu menurunkan antusiasme kita. Ya kan gitu. Benar banget. Bahkan kalau perlu memang kita justru mengubahnya itu menjadi sesuatu yang menarik. Saya jadi merefleksikan sama seperti seolah-olah kita lagi main game. Bener. Masuk di fase 1 gampang. Tapi masuk fase 2-nya susah, gagal. Coba lagi main dari fase 1 lagi, akhirnya bisa kedua. Begitu seterusnya sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan seluruh perjalanan. Kira-kira gambarannya gitu ya. Karena itu kan hampir sama konsepnya, kita ditolak-tolak lagi. Akhirnya tapi kita tetap berusaha gitu. Bener. Kita main game misalkan nggak ada level tertentu, mentok kan? Ya udah. Kadang kita perlu stop dulu bentar. Dan di situ kan kita
no hard feeling gitu Iya, kan. no hard feeling, betul ya. Sama sebenarnya Iya. konsepnya dengan kita menghadapi Iya. apa yang ingin kita capai. Ya, kalau kita kayak game mentok gitu ya. Ya Iya. udah kita mungkin terlalu jenuh. Oke. Tunggu bentar, Iya, istirahat bentar. tunggu sebentar. Nanti kalau udah mulai tenang, relax, coba lagi. Oke. Biasanya lolos ya. Iya, iya. Atau kalau nggak lolos, kadang-kadang gini, kasih orang lain. Iya, iya. Orang lain bantu bikin lolos di situ. Iya. Jadi sama. Karena juga gini, kita punya sebuah produk. Kita merasa mentok kan. Mhm. Kenapa nggak kita hire orang lain atau rekrut orang lain? Iya. Kan sekarang gampang bisa bikin sistem affiliate atau reseller gitu ya. Mungkin ada orang bisa tembusin produk itu kan. Iya. Sama. Saya punya bisnis seperti itu juga. Iya. Saya punya sebuah produk. Nggak tembus-tembus itu. Kemudian pada saat saya ketemu beberapa orang reseller yang beda, ternyata dia ada yang bisa loh tembus market itu. Jadi selalu ada seperti itu. Iya. Kita nggak bisa, ada orang lain juga bisa. Mhm. Nah, tapi ingat, penolakan itu kita mesti jadikan penolakan itu seperti ya hal yang natural. Nah, Iya, iya. saya mau tutup di sini sebentar di sesi ini, yang pas bulan ini dengan sebuah quote dari Sylvester Stallone, Mhm. pemainnya Rambo ya, Rambo. Nah, dia katakan ini, Sylvester Stallone bilang ini, saya menganggap penolakan itu seperti seseorang sedang meniup trompet di telinga saya untuk membawa saya dan membuat saya untuk pergi Hmm. daripada saya mundur. Jadi apa? Wah, ini keren kan? Iya, iya. Buat kita apa? Ditolak, makin kita bersemangat. Ayo, coba lagi, sampai kita akhirnya bisa mencapai tujuan kita. Gitu. Oke, menarik sekali. Jadi sebaiknya sama seperti tadi kita kalau main game, antusiasmenya itu tetap harus ada. Bener. Kalau kita berada pada satu titik jenuh, nggak Ya, apa-apa, ya. berhenti sebentar. Ya. Tapi jaga antusiasme itu dan tumbuhkan Benar. terus ya, gitu. Teman-teman, kalau ada di antara sahabat Thompson yang ingin juga ikut bertanya dalam konteks ini, bisa melalui WA di 0878 7766 7055. 0878 7766 7055. Coach, ini ada yang bertanya bagaimana cara mengubah perspektif terhadap penolakan menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Oke, mengubah persepsi berarti ya. Ya, Nah, ini sebenarnya adalah maknanya. Kembali kepada makna. Penolakan itu kita maknai sebagai apa? Kalau sebagai sebuah titik berhenti, ya udah berhenti. ya, Tapi kalau sebagai sebuah titik di mana kita membuat itu sebagai sebuah batu lompatan, berarti itu sebuah peluang. Oke. Ada suatu hal yang bisa kita lompatin. Nah, ini juga terjadi. Contoh ya, kita belajar dari para studi kasus orang-orang terkenal. Contoh adalah, tahu penulis namanya Stephen King. Nah, ini penulis buku yang sangat luar biasa. Dia ternyata apa? Dia ditolak sebanyak mengalami 30 kali penolakan dan dia hampir menyerah. Untungnya dia nggak nyerah. Akhirnya nggak menyerah. Novel dia yang judulnya Carrie itu dicetak sampai 4 juta kopi. wow. Dan menjadi film blockbuster movie. Kalau dia menyerah 30 kali, nggak dapet. Berikutnya lagi contoh. Siapa sih yang nggak kenal? Namanya dengan Sergey Brin dan Larry Page. Tahun 1998, dia mendekati Yahoo. Menginginkan, mengajak Google di merge sama Yahoo. Dan apa yang terjadi? Yahoo nolak. Dan terjadi apa? Kalau dia berhenti, hari ini, 5 tahun kemudian, Google, dari 1998, 5 tahun kemudian, Google punya capital marketnya, di bursa saham, itu lebih dari 20 billion dolar. Oke. Nah, bayangkan, gigit jari nggak tuh si Yahoo kan? Iya, Waktu dia iya, nolak kan? iya, iya. Nah, kalau Google waktu itu juga menyerah, nggak jadi seperti sekarang. Kita kan tahu kan, market capitalisasi Google, ini menurut Forbes saja, majalah Forbes, itu sekarang itu sekitar, saya dapat ini datanya sekitar udah hampir 10 tahun yang lalu ya. Ya. Ini 10 tahun lalu aja datanya 268,45 billion US dollar. Wow. Angka yang luar biasa kan. Ya. Nah lagi, Harry Potter. Siapa yang nggak pernah tahu buku Harry Potter? J.K. Rowling. Dia ditolak 12 kali penerbit. 12 kali ya. Iya, oleh
penerbit publisher. Iya. Kalau dia berhenti, dia ada nggak akan tuh. jadi penulis terkaya saat ini kan. Iya, iya. Dengan dia punya kekayaan, salah satu orang terkaya juga di Inggris, dengan dia punya harta kekayaan bersih mendekati 1 billion US dollar dari nulis buku. Mhm. Contoh lagi, Steven Spielberg. Dia 2 kali ditolak di sekolah film. Oke. Wah. Terus dia juga punya cerita film-filmnya juga akhirnya banyak yang ditolak. Dan ternyata apa? Kita tahu sekarang Steven Spielberg adalah pembuat film yang sangat terkenal kan. Iya. Kita tahu namanya apa? Jurassic Park lah ya kan. Bermacam-macam E.T. atau macam-macam. Itu kalau di total-total dia punya kekayaan dari bikin film itu 3 billion US dollar. Oke. Ya kan? Itu dia butuh waktu sekitar 27 tahun dari awal pertama kali ditolak. Nah, kalau dia berhenti kan nyerah kan. Nah, yang ajaib apa? Dia waktu itu mengajukan diri untuk bisa sekolah di USC Film School. Iya. Dan terjadi apa? Setelah 27 tahun, akhirnya USC Film School memberikan kepada dia doktor honoris causa. Ditolak. Oke. Iya, iya. Bikin film terkenal, dikasih gelar doktor gratis. Jadi, kalau kita buru-buru berhenti, akhirnya kita kehilangan kan. Nah, makanya ini penting. Kalau kita ditolak, kalau ini menjadikan kita stop, ya udah. Kita kan berhenti stop. Iya. Tapi kalau ini adalah sebuah peluang, nah, lihat. Jangan lihat sekarang. Lihat apa yang terjadi di masa depan nanti. Kalau kita bisa melampaui itu semua. Mhm. Ada hal yang luar biasa menanti kita di sana. Iya. Demikian Pak Patrick. Menariknya tuh ada orang-orang yang mungkin dalam konteks kalau usia ya gitu, Ya, mendengarkan kita sekarang tapi dia ngerasa wah itu gua banget tuh dari dulu nggak maju-maju gara-gara perasaan takut ditolak gitu, Ya. tidak bisa menerima penolakan gitu. Bahkan beberapa orang itu sangat mempengaruhi secara emosional Ya. gitu kan penolakan itu sehingga ketakutannya itu berlebihan. Ini ada yang bertanya kalau kita berbicara soal konteks itu, ya, bagaimana? Saya nggak tahu ini pertanyaannya kita akan lihat dari sisi apa, tapi pertanyaan adalah bagaimana cara membedakan antara penolakan yang konstruktif dan penolakan yang destruktif. Bagaimana kita dapat belajar dari penolakan yang konstruktif? Oke. Ujung-ujungnya, destruktif konstruktif itu tergantung bagaimana kita merespon penolakan Oke, itu. ya, Kalau kita merespon penolakan sebagai ya udah, ini saya gagal selamanya, jadi destruktif pengajar kita. Ya. Tapi kalau konstruktif kita mikir gimana caranya, strateginya, ubah seperti apa. Ya. Itu benar jadi namanya konstruktif. konstruktif. Nah, ingat lagi ya, penolakan itu dialami oleh semua orang. Ya, Banyak orang bilang, aduh saya ditolak karena saya masih muda. Banyak orang juga kok anak muda yang berhasil. Ada lagi orang bilang, aduh saya udah umurnya tua, udah 60 tahun. Lihat Colonel Sanders, ya, 65 tahun baru mulai dia. ya, Bisa berhasil. Jadi apa sebenarnya? Itu balik lagi adalah sebenarnya alibi. alibi. Alibi atau kita mencari pembenaran atas kondisi yang kita alami. Oke, Nah, pertanyaan sebelum ke sana, lalu lebih ke belakang. Sebenarnya, kamu niat nggak sih? Kamu mau nggak sih? Kamu jadi orang lebih maju, lebih baik? Nah, kalau kamu mau, why not? ya, Ditolak ya nggak apa-apa. Jadikan itu sebenarnya memicu kamu untuk bikin lebih baik, bikin lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Ya. Demikian, Pak Patrick. Jadi sebenarnya konteks destruktifnya itu bukan penolakannya yang destruktif, Iya. tetapi bagaimana kita merespon Benar itu, banget. gitu kan Setuju. gitu. Kalau itu kita anggap sebagai pisau yang sangat tajam, ya kita menjadi sangat sakit. Iya. Ya kan gitu. Tetapi kalau kita anggap ya itu sudah biasa aja, malah nggak terasa apa-apa. Benar banget. Apalagi kalau kita sudah sering melatih Ya. diri kita dalam konteks yang ini ya Ya. gitu. Nah kemudian ada lagi apa namanya? Gimana sih coach cara untuk mempertahankan motivasi dan keyakinan diri gitu ketika menghadapi penolakan dalam perjalanan perkembangan pribadi kita? Iya. Motivasinya, ya udah, kita lihat kepada goalnya. Nah, Oke. kalau goalnya kita lebih besar dibanding penolakan kita saat ini, pasti kita akan maju. Tapi kalau kita melihat penolakan kita sekarang besar banget dibanding goal kita, biasanya kita berhenti. Ya. Jadi motivasi kan dari motif, kata motif ya. Motif kan sebenarnya alasannya kan.
Apa Oke. goalnya yang mau kita tuju atau motif. Oke. Kalau Iya. motifnya kita mau tujuan yang sangat besar, itu nggak akan menghentikan kita. Oke. Tidak akan menghentikan kita. Ya. Jadi apa namanya itu adalah aspek yang kita pahami Ya, eh, kita yang ngontrol benar. gitu bahwa semuanya itu adalah sebenarnya masalahnya tentang kita gitu, Ya. bukan tentang orang lain. Ya. Oke, coach. Kalau ini ada pertanyaan Ya. lagi, apakah jenis kesalahan umum yang sering dilakukan saat kita mencoba untuk menjadi orang yang mampu menolak penolakan ini? Ya, kesalahan umum gini. Kita seringkali hati-hati dengan terjebak adalah over PD. Oke, Itu juga bahaya. ya, ya, Over PD itu terlalu anggap sepele. ya, Nah, ini juga nggak boleh terlalu Iya. menggampangkan. Karena hati-hati. Mungkin di situ kita ada misalnya ada pelajaran kan. Iya. Over PD anggap sepele kan. Mhm. Terus yang berikutnya lagi yang sering dialami ada kesalahan-kesalahan umum adalah apa? Melihat challenge-nya gede banget. Oke, Jadi nggak berani gerak. ya, Nah, terus kesalahan umum lagi berikutnya adalah dia nggak mau belajar. Merasa bahwa sekarang udah cukup semua, udah oke semua dan bisa mengatasi masalah. Padahal apa? oke, Kita naik tantangan tentunya levelnya masih makin tinggi naik. ya, ya, Karena nggak bisa kita punya sekarang menghadapi dengan tantangan yang lebih besar. Kita masih namanya upgrade, terus bertumbuh, mendevelop diri kita. Akhirnya kalau kita makin develop, masalah yang kita lihat, tantangan kita jadi makin kecil karena diri kita jadi lebih besar. ya, Lagi-lagi balik lagi kan, kalau kita punya masalah segini, diri kita yang kecil, ya kita gede banget ya. Tapi kalau kita balik, diri kita jadi besar, masalah Ya. jadi kecil segini. Kita lihat, ih kecil juga ya. Nah, Oke. sampai kita ketemu lagi sama lagi, kita naikin lagi gitu. Jadi kita mesti terus-menerus mengembangkan diri kita supaya kita lebih besar daripada masalah kita. Demikian. Oke. Pak. Ini yang menarik ya gitu, Iya. bahwa kita sering kadang-kadang konsentrasi sama masalahnya. Iya, Ya kan, bukan konsentrasi pada goals yang kita mau Iya. tuju gitu. benar. Karena kalau kita sebenarnya lebih fokus pada goals yang mau kita tuju, Ya, maka aspek-aspek yang tadi menghambat itu menjadi tidak prioritas gitu Ya. untuk kita bahas. Kita lebih mencoba untuk gimana caranya kita mendapatkan solusi yang lebih Ya. baik supaya tujuan yang tadi kita ingin capai Ya. itu segera bisa kita selesaikan ke Benar. sana kan gitu. benar. Ya, coach, pada bagian akhir nih coach gitu. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita rangkum secara menyeluruh tentang konteks penolakan ini? Keterkaitannya adalah minggu lalu kita sudah membahas tentang apa yang kita sebut dengan bertanya atau bertanya dan bertanya itu. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Penolakan itu sudah ada hal yang alami. Ya, Jadi kita pahami sebenarnya penolakan itu, maka kita bisa menolak penolakan karena penolakan itu sebenarnya adalah kondisi alami dan sebelum kita tolak kita juga nothing. Ditolak Oke. juga kita nggak kemana-mana juga, Mhm. nggak ada yang rugi, Nggak ada nothing yang tulus. rugi, Jadi kita masih coba. Nah, menghadapi penolakan ingat lagi nih, kalau kita punya setumpuk kartu remi, ya kan kartu remi kan ada 4 kartu as. oke. Nah, kita kan nggak tahu 4 kartu ada di mana. Kita buka as, buka as, buka as, terus buka as, dan ternyata di 4 kartu terakhir adalah as, dan as. Ya, Nah, kita ibaratnya kadang menemukan kartu asnya itu. Kita nggak tahu di mana letak kartu asnya. oke. Kalau kita tengah-tengah udah berhenti, ya kita berhenti. Nggak Jadi apa? ketemu. Teruslah Iya, kita iya. mencoba trial, upgrade diri kita jadi makin baik, mencoba no hard feeling, jangan Iya, kita iya. merasa namanya kecewa gitu ya. Kita coba terus sampai kita menemukan asnya kita. Pas kita menemukan as kita, di situ titik lompatan kita yang akan luar biasa. Oke. Jadi ingatlah bahwa penolakan adalah hal alami dan kalau kita ditolak sebenarnya nothing tulus Iya. dan kita terus berjuang sampai akhirnya goal kita bisa tercapai. Demikian Pak Patrick. Baik, sahabat Thompson, menarik sekali topik yang kita bahas pada hari ini. Intinya adalah hari ini kita akan belajar untuk menjadi sebuah pribadi yang berkembang semakin baik dengan memiliki kemampuan untuk menolak penolakan tadi, dengan memiliki kemampuan untuk bisa bergerak ke arah yang lebih positif Ya.
setelah kita melalui banyak sekali hambatan atau melalui tantangan-tantangan yang kadang-kadang kita anggap itu Ya. sebagai penolakan, tetapi sebenarnya itu adalah satu masukan yang bisa kita gunakan untuk tahu bahwa strategi yang lain mungkin harus kita pakai untuk bisa menuju ke tempat yang kita inginkan. Yes. Terima kasih Coach Ya. untuk ngobrolnya pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Jadi topiknya tentang Sesi kita ke-20 adalah menggunakan umpan balik untuk keuntungan kita. Feedback. Oke. Nah, Ya, jadi tadi kan tentang feedback kita dapat, Oke. gimana cara kita pakai untuk membuat kita jadi lebih maju. Oke. Jangan lupa kalau kita atau sahabat Thompson ingin mendapatkan ilmu yang setahap lebih maju lagi dalam konteks obrolan kita bersama Coach Adrian Luis, silakan ikuti pertemuan kita di minggu yang akan datang. Sampai jumpa Coach. Thank you, sampai jumpa. Yuk. Bye.